Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton setia channel YouTube HRTI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam sharing seputar Islam bersama HRTI. Pada kesempatan kali ini saya mau membukanya dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman bisa jawab dalam hati aja ya. Teman-teman pernah nggak sih berada dalam kondisi dimana hidup yang rasanya tuh stuck banget gitu? Kayak ada masalah besar di dalam hidup teman-teman, tetapi teman-teman bingung nih gimana cara mecahinnya gitu, gimana solusinya. Seakan-akan semua jalan yang ada di depan kita itu buntu. Sampai kita nggak tahu lagi harus bagaimana dan nggak tahu lagi nih harus apa. Sampai ketika kita mau berdoa pun, kita pun jadi bingung dan nggak tahu mau doa apa. Padahal kita udah mengangkat tangan terus akan bilang, ya Allah sebenarnya aku tuh maunya apa sih? Aku ini maunya minta apa ya? Tapi kenapa dada ini sesak sekali ya Allah? Mungkin bisa sampai kita mengucap bahwa kita ingin menyerah dan putus asa. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak di kondisi tadi? Mungkin semua orang pernah ya berada di fase itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tips yang semoga tips ini bisa memberikan ketenangan di dalam hati teman-teman. Tips itu ada di dalam satu ayat di surah Al-Kahfi yang Masya Allah keren banget buat kamu yang ada di kondisi seperti tadi. Sebelumnya teman-teman udah tahu ya kalau bahasa Arabnya stay atau tinggal itu bisa sakana atau bisa awa. Kalau sakana itu artinya tinggal atau bertempat tinggal di suatu tempat, bisa kita bayangkan seperti rumah, tapi sifatnya itu tidak permanen. Nah, jadi masih ada tuh kebebasan buat kita atau ketenangan buat kita untuk pindah-pindah. Jadi tempat tinggalnya ini bisa untuk kita pindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi beda lagi kalau itu awa. Kalau awa, ma'wa, itu artinya tempat tinggal yang terakhir. Awa itu tempat tinggal yang tidak ada kebebasan di sana. Jadi tempat tinggal itu tempat tinggal yang permanen, yang stuck dan kita terjebak di sana dan gak bisa kemana-mana. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu tinggal di dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Teman-teman semua, rugi sekali rasanya kalau kita membaca ayat ini hanya terfokus pada peristiwa Ashabul Kahfi tanpa mengambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Karena faktanya bahwa Al-Quran itu suka sekali memberikan sinyal kepada kita, walaupun kita yang nggak peka ya. Nah, sinyal ini bisa kita dapatkan melalui tadabbur ayat. Nah, contohnya ada di ayat yang kita bacakan tadi. Di dalam ayat tadi, Allah seakan mengingatkan kita dengan kalimat, wahai hambaku, ingat nggak kalau dulu itu ada pemuda yang merasa stuck dan buntu juga. Bahkan mereka stuck di dalam gua dan mereka berdoa. Masya Allah. Nah, itu kan seakan ngasih sinyal ke kita, wahai hambaku, dulu itu juga ada kok yang kayak kamu. Dan mirip kan dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Dan coba lihat, apa yang mereka lakukan di saat kondisi seperti itu. Apa yang mereka lakukan itu pada saat itu adalah hal yang seharusnya kita lakukan juga pada saat kita lagi stuck. Jadi apa yang mereka lakukan?
Yap, di ayat tersebut mereka berdoa. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Ashabul Kahfi adalah doa yang super powerful. Saat kita lagi stuck atau buntu, banyak masalah, nggak tahu jalan, bingung harus gimana sampai rasanya itu kita mau menyerah, coba teman-teman baca doa ini. Tapi nggak cuma sekali ya, harus berulang-ulang. Insya Allah ampuh banget buat menenangkan hati teman-teman, dan insya Allah akan datang itu jalan keluarnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ingat ya teman-teman, baca doa ini sambil dengan keyakinan yang kuat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang yakin seyakin-yakinnya sama Allah, yang punya keyakinan kuat sama Allah, maka akan Allah kasih jalan keluar baginya. Maka teman-teman harus yakin dalam membaca doa ini. Harus bertawakal, ya. Harus dengan rasa takut juga bahwasanya doa-doa kita itu tidak terkabul karena dosa-dosa kita. Nah, tetapi teman-teman harus yakin juga bahwasanya Allah Maha Pengampun, bahwa kalau kita pun berdosa, Allah akan senantiasa mengampunkan dosa kita selagi kita masih ingin bertaubat, teman-teman. Dan Allah itu tidak pernah mengingkar janjinya, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, jadi tetap semangat ya teman-teman, jangan menyerah dulu karena perjuangan kita masih panjang. Karena tempat istirahat kita terakhir adalah di akhirat, teman-teman. Dan dunia ini hanyalah rangkaian perjalanan-perjalanan kita menuju akhirat. Semoga kita bisa bertemu di surga kelak nanti, teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.